Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di rumah Allah. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terlebih-lebihnya nikmat panjang umur. Allah yang maha pengasih tiada pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang tiada pernah terbilang, Allah yang maha bijaksana tiada pandang suasana. Yang miskin, yang kaya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang membedakan kita adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun di antara kita yang berani menginjakkan sandalnya di masjid Allah ini. Tak ada satupun yang berani membawa kendaraan mewahnya ke dalam masjid yang mulia ini. Kenapa? Ini menunjukkan karena kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pantaslah kita mengucapkan syukur alhamdulillah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang kedua, salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada ruh junjungan kita, seorang pemuda padang pasir yang berbapakkan Abdullah Buhati Siti Aminah. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang mengaku umatnya, yang selalu berselawat kepada beliau, nanti di hari kemudian mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini khatib tidak lupa berwasiat untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya pribadi. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Imam Ali pernah ditanya, wahai Tuan, apa sebenarnya substansi ataupun hakikat dari takwa itu? Apakah jawaban dari Imam Ali bin Abi Thalib? Bahwasanya takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang pertama, takwa itu adalah kita takut kepada Allah. Kalau kita takut dan takut kepada Allah, kita harus semakin mendekat. Beda halnya kalau kita takut kepada hewan dan segala macam. Yang kedua, wal amal bitanzil, kita beramal, kita ibadah, kita bermasyarakat, kita hidup bersosial sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran.
wal qana'atu bil qalil. Yang ketiga, kita merasa cukup. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan. Alhamdulillah hari ini masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah hari ini masih bisa sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal qana'atu bil qalil. Kita merasa cukup, merasa senang, merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir kata Imam Ali adalah wal ista'dadu liyaumir rahil. Bahwasanya kita mempersiapkan bekal, karena pada hakikatnya kampung akhir dunia ini bukanlah kampung kita, tapi kampung kita nanti di hari kemudian di padang mahsyar. Maka dari itu Imam Ali mengatakan kepada kita untuk wal ista'dadu liyaumir rahil, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, karena kita tahu perjalanan kita masih panjang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah halaman 153, apa kata beliau? Ada ungkapan yang menarik dari seorang ulama yang bernama Syekh Zainal Abidin. Jadi dalam kitab itu ditorehkan qala Zainul Abidin, innallaha khabba'a salasan min salasin. Insyaallah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Artinya ada 3 perkara yang Allah sembunyikan dalam 3 perkara. Yang pertama, ridahu fi ta'atih. Yang kedua, sukhtahu fi ma'asiyatih. Dan yang ketiga, wilayatahu fi khalqihi. Yang pertama yang Allah sembunyikan adalah Allah sembunyikan keridhaan Allah dalam semua kebaikan. Allah sembunyikan. Kita yakin dan memang hakul yakin dengan firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal apapun amal kebaikan itu, pasti Allah berikan ganjaran. Dan kita sebagai umat Islam harus hakul yakin dengan firman Allah. Tapi di mana letak mahabbahnya Allah? Di mana letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Allah sembunyikan. Kenapa? Karena pasti ada yang Allah sembunyikan dari ini. Jika sekiranya Allah sampaikan, wahai jamaah masjid, bahwasanya ketahuilah bahwasanya ridhoku itu terletak kepada orang yang tak pernah terlambat sholat. Khatib yakin kita pasti berlomba-lomba ke masjid ini, tak ada yang terlambat. Jika Allah sampaikan, wahai hambaku, bahwasanya letak mahabbahku itu, letak ridhoku itu adalah terletak kepada orang yang menyayangi orang tuanya. Khatib yakin tak ada satu orang pun di dunia ini yang berani melontarkan bundanya. Tak ada satu orang pun yang berani menyia-nyiakan orang tuanya. Tapi Allah sembunyikan. Allah sembunyikan ridhonya Allah. Allah sembunyikan mahabbah dan kasih sayangnya Allah dalam semua kebaikan. Kenapa? Yang pertama, Allah ingin melihat kita. Kita beramal itu bukan karena kecil dan besarnya amal itu. Dan Allah ingin melihat kita di antara kita, siapa yang memang betul-betul beriman kepada Allah dan siapa yang memang betul-betul beriman karena orang lain. Kita lihat ada peristiwa yang sangat menarik dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani di halaman 4. Jadi dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya Imam Al-Ghazali, siapa yang tak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Huzzatul Islam. Dalam kitab itu diceritakan Imam Al-Ghazali dalam keadaan bermimpi berjumpa dengan Allah. Dan ketika berjumpa dengan Allah,
Allah khabarkan bahwasanya Imam Al-Ghazali masuk surga. Lantas sahabat menanyakan kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Tuan, apa yang menyebabkan engkau mulia di sisi Allah? Apa yang menyebabkan engkau masuk surga di hadapan Allah?" Itu pertanyaan sahabat kepada Imam Al-Ghazali. Dilanjutkan lagi oleh sahabat, "Wahai Tuan, apakah engkau masuk surga karena ibadahmu?" "Tidak," kata Imam Al-Ghazali. "Apakah engkau masuk surga karena karya-karyamu yang banyak, karena ilmumu yang banyak?" "Tidak," kata Imam Al-Ghazali. "Lantas apa yang menyebabkan engkau mulia di sisi Allah?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Saya mulia di hadapan Allah, masuk surga di hadapan Allah pernah satu malam. Pernah satu malam ketika aku hendak menuliskan tinta pulpenku, aku melihat ada seekor lalat yang hinggap di wadah tintaku. Aku biarkan lalat itu meminum tintaku dan aku tak jadi menulis. Aku membiarkan hal itu terjadi karena aku merasa iba. Aku kasihan terhadap lalat tersebut. Ternyata amal yang sedikit inilah yang menyebabkan aku mulia dan masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kita lihat, kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Di kalangan kita siapa sih yang tak kenal? Tapi ternyata masuk surga bukan karena amal ibadah yang lain, bukan semata-mata karena amal ibadah yang lain, tapi karena ada amalan yang sangat kecil yang mungkin barangkali di antara kita bisa melaksanakan hal itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga peristiwa yang menarik, dan ini terjadi juga kepada ulama kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa sih yang tak kenal dengan Imam Abdul Qadir Al-Jilani? Pernah dalam munajatnya, ketika munajat kepada Allah, Allah turunkan ilham. Jadi dalam ilham itu Imam Abdul Qadir Al-Jilani seakan-akan merasa dirinya masuk surga. Dan ditanya lagi oleh Allah, "Wahai Imam Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani, mengapa engkau masuk surga?" kata Allah. "Apakah karena munajatmu kepada Allah? Apakah karena takarrummu kepada Allah?" Tidak, ternyata. Akan tetapi Abdul Qadir Al-Jilani masuk surga dalam munajatnya itu karena kedermawanan, karena sikap solidaritas yang tinggi yang ada di dalam dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya Allah dalam semua kebaikan. Jadi kita sebagai umat Islam jangan pernah kita menganggap sepele apapun amal-amalan kita, baik kecil maupun besar. Yang kedua yang Allah sembunyikan adalah sukhtahu fi ma'asiyatih. Allah sembunyikan murkanya Allah. Allah sembunyikan murkanya Allah dalam semua keburukan. Kita juga yakin dan memang betul-betul yakin, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan, apapun bentuk keburukan itu, pasti Allah berikan ganjaran. Tapi di mana murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Imam Zainal Abidin tadi, Allah sembunyikan hal itu. Kenapa? Kalau seandainya kita tahu, oh ternyata di sini letaknya murkanya Allah. Ternyata orang yang pelit itu adalah salah satu bentuk kemurkaan Allah. Kalau itu Allah nampakkan, mungkin barangkali ketika kotak infak berjalan ketika Jumat, tak ada yang satu pun yang berani mengosongkan tangannya untuk memberikan infak. Tak ada satu orang pun yang berani. Kalau sekiranya Allah nampakkan hal itu, jika Allah tunjukkan murkanya Allah itu terletak kepada orang yang meninggalkan sholat, khatib yakin tak ada satu pun di antara kita yang berani meninggalkan sholat. Tapi Allah sembunyikan murkanya Allah supaya kita tetap waspada. Jangan pernah kita beranggapan, oh ini kan dosa kecil, oh ini kan dosa besar. Tidak.
Akan tetapi semua keburukan, mari kita istiqomah, kita tinggalkan keburukan itu. Dan yang terakhir yang Allah sembunyikan adalah wilayatahu fi khalqih. Allah sembunyikan wali Allah di antara semua manusia. Kita kenal wali Allah. Wali Allah itu adalah wali Allah yang Allah turunkan ke bumi, yang mana wali ini adalah berupa manusia tapi yang Allah muliakan. Kalau kita lihat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, Nabi Rasulullah SAW sampaikan, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa yang berani menyakiti wali Allah, apa kata Allah? Aku izinkan perang, aku umumkan perang kepada orang yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini bisa kita lihat, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya wali Allah itu memang Allah muliakan, sampai-sampai siapa di antara kita yang menghinanya, jangankan menghina, menyakiti hatinya, Allah sampaikan melalui baginda Rasulullah SAW, faqad azantuhu bil harbi. Aku umumkan, aku izinkan perang terhadap orang tersebut. Jadi sikap kita sebagai orang yang beriman, marilah kita menganggap sama manusia ini. Jangan pernah kita meremehkan, oh ini kan orang besar, oh ini kan orang kaya, jadi kita bangga-banggakan. Tapi satu sisi kita lihat, oh ini kan orang lemah, orang miskin, orang terhina. Jangan, karena pepatah Arab mengatakan la tahtakir man dunaka likulli sayin maziyah. Jangan pernah kita meremehkan siapapun, karena setiap manusia itu ada maziyah, ada kelebihan. Bahkan Allah juga menyampaikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan anak Adam. Jadi tak ada satupun alasan kita untuk menghina dan meremehkan manusia, meremehkan sesama kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali inilah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kesimpulannya, yang pertama, marilah kita berbuat kebaikan, apapun kebaikan itu. Bahkan dalam hadis Nabi sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum saja kita di hadapan saudara kita sedekah. Dalam kitab Arba'in juga disampaikan, sering kita pelajari, mengangkat duri dari jalan juga sedekah. Oleh karena itu kita laksanakan, kita kerjakan semua kebaikan tanpa memilih dan memilah. Yang kedua, mari sama-sama kita istiqomah, kita tinggalkan semua kemaksiatan, semua berupa kejahatan, apapun bentuk kejahatan itu. Dan yang ketiga, marilah kita sama-sama menanamkan dalam diri kita agar tidak meremehkan dan menghina orang lain, karena di hadapan Allah kita ini adalah sama. Mungkin barangkali itu yang dapat khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam ya hamalillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة